kita ada model ibadah di mana kita harus tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, tinggalkan aktivitas kita, tinggalkan tanah air kita. Saya teringat dalam Al-Quran Allah berfirman di Al-Baqarah 269, Pak. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah akan memberikan hikmah. Hikmah itu, Pak, kemampuan memahami rahasia di balik apa yang difardukan Allah kepada kita. Ternyata setiap perintah Allah kepada kita untuk ibadah, Pak, ada rahasia yang harus kita baca. Maka ayat yang pertama kali turun bunyinya Iqra. Betul kan, Pak? Bunyinya Iqra yang berarti bacalah. Yang dibaca itu tidak hanya teks, tidak hanya Quran, tapi apa yang ada di sekeliling kita itu adalah termasuk bahan bacaan, termasuklah ibadah yang kita lakukan. Sholatkah dia? Puasakah dia? Zakatkah dia? Termasuk ibadah haji. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang mampu menangkap hikmah ini, kata Allah, faqad utiya khairan katsira, maka Allah berikan dia kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah Allah berikan hikmah itu kecuali kepada orang yang ulul albab. Siapa mereka? Yang mau berfikir dan mau berzikir. Apalagi haji nih, Pak. Haji umroh itu banyak ibadahnya berupa simbol. Simbol, Pak. Kita tinggalkan rumah ini simbol. Simbol, Pak. Maka tadi Pak Haji Asparadi sudah berikan pesan. Pesan yang harus dibawa oleh Pak Zainal, ya, Bang Muhzar. Pesannya tadi kan ada. Ya. Watazawwadu, silahkan berbekal. Nah, jadi Pak Zainal silahkan bawa bekal tadi kan. Bawa bekal ikan tari kacang. Boleh, Pak. Bawa bakal baras. Pak, zaman kita gitu loh, belum ada catering bakal baras kan, Pak? Pak Asmara itu bakal baras, Pak? Hah? Yang berangkat haji pokong di bawah tahun 2015. Masak sorang, Pak. Saya 2007, 2011 masak sorang tuh. 2015 ke atas baru ada cateringan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Silahkan berbekal, tapi kata Allah sebaik-baik bekal yang dibawa adalah bekal takwa. Ternyata Allah perintahkan kita ibadah haji, meninggalkan kampung halaman ini, ibarat suatu hari kelak kita akan datang ke rahmatullah, Pak. Pesan Baitullah sama dengan pesan ke rahmatullah. Pesan saat kita dipanggil ke Baitullah sama dengan pesan saat kita dipanggil kelak ke rahmatullah. Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, kata Allah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri menyiapkan bekal untuk kehidupannya di hari esok yang dimaksud negeri akhirat. Bekal apa yang disuruh bawa? Wattaqullah, bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nanti Pak, secara psikologis nih Pak Mukhtar, Bang Mukhzar, nanti di hari H keberangkatan tanggal 29, coba Bapak baca bagaimana situasi psikologis kita saat kita ikhlas memenuhi panggilan Allah untuk berhaji. Rata-rata hari itu ketika meninggalkan rumah itu nangis, Pak. Jangankan kita yang baru pertama kali berangkat haji, Abah Rasni itu, Pak, Masya Allah, Abah Rasni itu sering berangkat. Saya perhatikan betul saat dia turun dari rumah selalu menangis, Pak.
Jujur saya berangkat haji 3 kali, Pak. Setiap kali turun dari rumah menangis. Saya tidak tahu kenapa. Ternyata ada yang mencoba menggali makna ini, Pak. Demikianlah gambaran hati kita kelak saat kita dipanggil ke rahmatullah. Orang-orang yang dipanggil ke rahmatullah, Pak, jangan Bapak kira dia tidak menangis. Jangankan kita, Rasulullah saja nangis, Pak. Nangis. Itulah gambaran saat kita kelak menuju ke rahmatullah. Kita yang berangkat nangis, yang ditinggalkan nangis. Ini gambarannya. Kemudian yang kita pakai nanti adalah ihram. Pakaian khusus, Pak. Nanti suatu hari kelak kita akan datang ke rahmatullah, kita juga pakai pakaian khusus. Apa namanya bajunya, Pak? Kapan? Kain kafan kan? Iya, baju khusus. Orang haji, baju khusus. Orang pergi ke rahmatullah, bajunya khusus. Allahu Akbar. Begitu nanti Bapak sampai di tempat miqat. Kebetulan tahun ini gelombang 2 nih, Pak. Ya, gelombang 2 tahun ini. Miqatnya di Yalamlam, di pesawat. Begitu Bapak sudah sampai di atas di Yalamlam atau nanti haji pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dengan menjatuhkan niat haji dan umroh. Ketika di Yalamlam Bapak berniat umroh, nanti tanggal 8 Zulhijjah Bapak berniat haji. Apa yang Bapak ungkap? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tanggal 8 Zulhijjah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat umrah, sengaja aku berniat haji, dan aku haramkan dengan niat itu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud azam niat ini, Pak? Ternyata Allah ingin mengingatkan kita. Semua kita hari ini yang masih punya ruh. Masih punya ruh, Pak? Masih kan, Pak? Mun si agi beruh di kokol di situ namanya ngantu bangkit, Pak. Ya, setiap kita yang hari ini masih punya ruh kita ini semua pernah berakad dengan Allah, Pak. Alastu birabbikum, kata Allah. Wahai jiwa, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua kita mengatakan qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau Tuhan kami, dan kami bersumpah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mau berakad dengan Allah berarti siap berjumpa dengan Allah.